Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Rahmat, saya dosen analisa sistem tenaga. Jika sebelumnya kita telah membahas tentang pembuatan one line diagram atau diagram satu garis, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mensimulasikan aliran daya dengan menggunakan etap. Sebelumnya mungkin kita telah membuat beberapa komponen sistem tenaga, seperti ada pembangkit, lalu ada komponen busbar, lalu juga ada trafo 2 lilitan dan lain sebagainya. Kemudian saling tersambung dengan satu sama lain atau terkoneksikan ya dengan beberapa beban, misalkan ada beban statis atau juga dengan beban dinamis seperti motor dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mensimulasikan apakah daya yang misalkan dibangkitkan di suatu pembangkit itu disebarkan secara menyeluruh atau aliran dayanya seimbang atau tidak di setiap jaringan yang disambungkan. Jika parameter dari setiap komponen misalkan di pembangkit itu sudah diisi rating-ratingnya seperti ini, kapasitas tegangannya, pembangkitannya, dan lain sebagainya. Lalu juga selain pembangkit ada di busbarnya. Busbar yang digunakan misalkan 150 kV ke 20 kV. Lalu parameter misalkan di ratingnya ada standar yang digunakan, standar ANSI dan lain sebagainya. Kemudian ada juga beban yang digunakan, kemudian nanti ada di pengamannya, pengaman yang digunakan tipe CB seperti apa. Kemudian juga ada library-nya. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas jenis HV circuit breaker yang digunakan, misalkan ABB tipe 121 PM20 dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai berikut. Nah, setelah dipilih, kemudian dimasukkan. Kemudian juga ada trafo, komponen yang lainnya. Trafo misalkan 50 MVA dari 150 ke 20 kV. Jadi dari jaringan 150 kV di sini ingin diubah menjadi tegangan 20 kV, artinya di step down kan atau diturunkan ya, untuk dialirkan ke jaringan distribusi tegangan menengah yang lain seperti ini ya. Ini untuk yang pembangkit satu. Yang di sini ada dua pembangkit masing-masing 100 MVA dari 150 kV menuju 20 kV. Yang membedakan adalah trafonya yang satu 50 MVA dan satunya lagi 40 MVA. Kemudian di sini dialirkan melalui suatu busbar 3 ya, di sini busbar 3 terhubung ke bus 7, yang mana bus 7 juga melayani beberapa beban. Di antaranya ada beban load 4 sebesar 25 kVA yang dilayani oleh trafo 6 ya. Trafo 6 sebesar 20 kVA dan lain sebagainya. Jika semua parameter tersebut telah diisi, semuanya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan di video sebelumnya, maka kita bisa melakukan beberapa analisis. Contohnya di sini adalah load flow atau aliran daya dengan simbol seperti ini. Ada P dan Q, lalu juga seperti ada timbangan. Nah, itu bisa mensimulasikan apakah aliran dayanya itu seimbang antara beban aktif dan daya aktif dan daya reaktif. Lalu juga ada short circuit atau aliran hubung singkat yang dapat disimulasikan misalkan terjadi gangguan di salah satu beban. Lalu seperti apa analisis arus hubung singkatnya? Nah, analisis arus hubung singkat ini juga bisa disebabkan oleh gangguan antar fasa, gangguan fasa-fasa, lalu fasa ke tanah, lalu juga gangguan 3 fasa sekaligus, dan lain sebagainya. Mungkin sudah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk hari ini sebetulnya masih banyak ya. Ada motor, kemudian juga analisa harmonis, dan juga
kestabilan transien. Sebetulnya banyak sekali simulasi yang bisa digunakan di sini, tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang aliran daya. Setelah semua parameter terisi, kemudian jangan lupa untuk di suatu CB itu juga di ratingnya jangan sampai ada yang hilang ya, yang tidak diisi ya. Kemudian di bus barnya juga, di bus barnya kalau bisa ada di bagian rating khususnya yang X dan R-nya atau reaktansinya harus diisi ya. Jika memang sudah diisi, maka kita bisa langsung mengklik bagian load flow di sini. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa digunakan ketika simulasi aliran daya. Ada aliran dayanya itu sendiri, kemudian auto run on dan off, kemudian nanti bisa ditampilkan jika terdapat beberapa peringatan dan juga tampilan yang ingin ditunjukkan dalam aliran daya ini. Dalam hal ini saya menggunakan kilowatt dan J kilovar. Jadi saya ingin menampilkan berapa daya aktif dan juga daya reaktif yang dialirkan dalam simulasi ini. Kemudian juga untuk unitnya bisa dalam bentuk tegangan kilovolt ataupun volt, ataupun dalam bentuk persennya. Jadi berapa persen yang sudah dialirkan. Kemudian untuk hasil dari jaringan juga bisa ditampilkan apakah hanya cabang ataupun pada semuanya, ataupun hanya beberapa kategori saja seperti sumbernya, dari sisi bebannya saja, ataupun dan lainnya. Jika ingin melakukan pembacaan yang lebih, kita juga bisa menambahkan ammeter, voltmeter, dan multimeter. Ya. Kemudian untuk saluran AC, di sini juga bisa untuk ditampilkan. Misalkan di generator, ID generatornya ingin ditampilkan atau tidak, ratingnya, lalu tegangannya yang dipakai berapa, arusnya yang digunakan berapa. Nah, semua bisa di checklist sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dari AC ke DC juga sama ya. Kalau misalkan ada on grid atau off grid dari pembangkit listrik tenaga surya, nah ini bisa dilakukan pemisahan misalkan dari AC ke DC, bagian ID chargernya, inverter, dan lain sebagainya. Lalu juga untuk bagian warnanya ya. Ya, kita kembali ke sini. Jika telah sesuai, maka kita klik OK. Kemudian kita klik bagian Run Load Flow di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk dari pembangkit unit 1 100 megavolt ampere itu besarnya daya aktif adalah 114,8, ini yang kilowattnya. Kemudian daya reaktifnya yaitu 60,6. Jika misalkan kurang sesuai, kita bisa langsung melakukan pergantian ya, misalkan ingin dalam bentuk kilovolt kita. Nah, seperti ini. Jadi tetap dari 150 kV ke 20 kV. Kemudian dayanya dari 114, kemudian di sini masih tetap 114,8, 60,6 mVar ya. Kemudian di percabangan di sini 12 di bus 3, 12 megawatt di bus 3, kilowatt, kemudian 102,8 kilowatt di bus di bawahnya ya. Kemudian setelah terbagi 2, untuk 102,8 itu dialirkan kembali masing-masing 35,2 kilowatt ke tiap-tiap
aliran beban ya. Kemudian di sini juga bisa bentuknya ada kilovolt ampere saja ataupun kilovolt ampere dan ampernya, lalu juga daya aktifnya saja, lalu juga daya aktif dan daya reaktifnya saja. Ya, misalkan untuk aliran short circuit itu bisa menggunakan yang ini ya. Jadi diketahui hanya nilai ampernya saja. Kemudian kita kembalikan lagi ke posisi awal di kilowatt plus kilovolt ampere ya. Sini. Kemudian untuk bagian di sini dapat dilihat bahwa saluran yang ada di tengah di sini nilai daya aktifnya lebih rendah dibandingkan dengan di beban kiri kanannya ya. 32 dibandingkan dengan 35,2. Kemudian daya reaktifnya juga berbeda ya. Yang di sini 18,2, di sini 19 dan di tengah 24. Nah, semuanya bisa dianalisis bahwa penjabarannya bisa dilakukan ya, mulai dari pembagian cabang. Misalkan di sini ada 12 ditambah dengan 102 berarti 114, berarti sama ya. Artinya dayanya itu terbagi meskipun tidak secara rata imbang ya. Artinya beban di sini berarti lebih banyak ya dibandingkan dengan daya yang disalurkan ke sini. Ataupun dengan pembangkit yang ada di sini khusus melayani yang ada di area di sebelah sini ya. Misalkan di sini dari daya aktif 91,7, kemudian setelah melalui trafo itu masih tetap, kemudian nanti dibagi ya, dibagi rata menjadi 21,7, kemudian 24 dan 58. Kemudian parameter di sini bisa berubah jika misalkan ada reaktansi dan juga impedansi yang dimasukkan di trafo ataupun di pembangkitan, sehingga daya yang dibangkitkan atau yang dialirkan tidak akan sama. Misalkan dari sini 91, di bawahnya pasti akan berubah menjadi 90 ataupun yang lainnya. Kita coba ubah ya, misalkan di bagian sini, di bagian ratingnya. Nah, bagian impedansi kita tambah misalkan 20. Kemudian yang bagian bawah juga 20. Kita lihat apakah masih tetap atau berubah. Simulasikan kembali. Nah, seperti ini ya. Di sini ada berubah dari 27,9 menjadi 27,8. Kalau misalkan ingin lebih kelihatan lagi berarti harus ditambahkan impedansinya menjadi lebih besar. Contohnya misalkan 100, yang bawahnya juga 100. Artinya masih ada rugi-rugi yang ada di jaringan. Kita klik kembali. Ya. Dari sini bisa dilihat bahwa setiap untuk daya aktif masih tetap, tapi daya reaktifnya berubah ya. 0,01 kilovar. Kemudian misalkan untuk bagian yang lainnya kita juga ubah, misalkan di setiap beban ya. Setiap beban kita ingin mengubah, misalkan di impedansi di kabel, ubah 10. Kemudian kita coba simulasikan kembali.
Nah, nilainya kan jadi berubah ya. Misalkan kita ingat-ingat yang di sini 24, coba ubah kembali. Setelah diubah, maka kita lakukan simulasi kembali. Save. Nah, seperti ini ya. Jadi, penyebaran aliran dayanya tidak seimbang. Ya, di sini ada 58, di sini 24, dan satunya lagi 21,7. Kemudian jika tadi ingin dilihat di sisi bebannya, berarti kita juga bisa memunculkan lossesnya ya. Misalkan di setiap kabel voltage dropnya seperti apa. Kemudian di bagian sini sudah coba. Nah, di sini juga bisa kelihatan untuk drop voltage-nya itu mengalami perubahan ya. Seperti ini. Karena terlalu banyak juga pusing ya. Ya, seperti itu kita kembalikan ke asalnya saja seperti ini. Jadi untuk simulasi aliran daya dikatakan dapat diketahui setelah melakukan analisis di load flow-nya itu sendiri, kemudian diklik bagian P ke Q-nya di sini. Jika masih sampai one line diagram itu belum dilakukan dan juga belum kelihatan apakah parameter semuanya sudah diisi atau belum. Ya, seperti itu. Untuk simulasi analisa aliran daya itu dapat dikategorikan beres jika telah muncul tulisan-tulisan seperti ini yang mewakili adanya perubahan aliran daya dari suatu pembangkit menuju ke beban-bebannya. Seperti ini. Kemudian juga bisa diketahui, misalkan dari tiap percabangan pasti ada perubahan ya. Misalkan dari 196, yang 194 dan 102. Artinya percabangan di sini jika ditambahkan nilainya pasti sama dengan nilai yang ada di sini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang simulasi aliran daya menggunakan etap. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.